Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk pembahasan kitab yang kedua, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, karya Al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Masih berkenaan dengan adab-adab utama penuntut ilmu. Adab yang ke-9, adab yang ke-9, halaman 36. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, syekh atau guru. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, kita diperintahkan mendengarkan dengan baik secara seksama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengarkan yang baik-baik dan mengikuti yang terbaik. Ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, namun ia tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian, sehingga keadaan dia ketika pulang dari majelis ilmu itu sama dengan keadaannya ketika ia mendatanginya, yaitu pulang dengan tidak membawa ilmu syar'i yang disampaikan. Bahkan ada di antara mereka yang telah menghadiri majelis ilmu selama bertahun-tahun tetapi tidak mendapatkan ilmu dan tidak ada perubahan. Waliyadzubillah, ya, ini jangan sampai apa yang disebutkan oleh penulis ini terjadi pada diri kita. Ada yang bertahun-tahun kata beliau, namun ya sama seperti dahulu juga, tidak ada perubahan sama sekali, padahal sering hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa demikian? Di antara sebabnya adalah kesalahannya sendiri. Kesalahannya tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu bukan hanya sekedar datang pulang, kemudian paham sebatas itu saja. Tidak demikian, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya jadikan ilmu ya sebagai cahaya, ya, sebagai cahaya bagi diri kita, dan cahaya ini bisa redup juga, bisa hilang pula bahkan dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan juga di dalam mendapatkan ilmu ini, ya, Allah Ta'ala ya tetapkan bagi kita juga hal yang berbeda. Ada orang yang memang mudah paham, ada orang mudah mengingat, dan ada yang sebaliknya, dia lambat paham, lambat untuk mengingat. Maka tentunya semua akan mendapatkan hal yang sama kalau dia memang ikhlas ya menuntut ilmu ini, benar-benar kesungguhan hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ilmu tersebut. Dan di antara cara yang untuk tidak dilupakan adalah belajar mendengar, belajar menjadi pendengar yang baik. Karena memang kita penuntut ilmu ini, kita kan belum paham apapun, belum tahu apa-apa masalah agama, jadi udah kita dengarkan terlebih dahulu ya penjelasan yang disampaikan. Terlebih memang hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, maka kita harus benar-benar mempersiapkan pendengaran yang baik agar yang disampaikan itu tidak salah untuk kita pahami. Dan disebutkan oleh penulis, para salafus saleh adalah manusia yang sangat antusias terhadap ilmu. Apabila seorang syekh atau guru menyampaikan pelajaran, mereka pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau di majelis nggak mau dengar, ya nggak bakalan dapat. Jadi caranya kita memang harus memfokuskan. Sudahlah, nanti kalau mau ngobrol, kalau ada hajat, ada keinginan, kan bisa nanti di luar majelis. Enggak lama kok, 40 menit ya satu majelis kurang lebih. Nanti ada kondisi kita mau ngobrol sepanjang-panjangnya dengan teman kita. Ya. Nah, para salafus saleh terdahulu juga mereka mencontohkan
hadirnya mereka di majelis ilmu benar-benar mereka tunjukkan adab yang mulia, benar-benar mendengarkan. Artinya kalau mereka mendengarkan itu menunjukkan bahwa mereka itu semuanya diam, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang berbicara, nggak ada yang bersuara. Ini kita bacakan ya, praktek ulama terdahulu. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dan Tazkiratul Huffaz bahwa Ahmad ibn Sinan rahimahullah berkata, dalam majlis Abdurrahman ibn Mahdi tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, nggak ada yang ngeruncing pensilnya, dan tidak ada seorang pun yang berdiri seolah-olah di atas kepala mereka ada burung atau seolah-olah mereka sedang sholat. Jadi semuanya fokus mendengarkan. Kalau sekarang memang nggak ngeruncing pensil lagi, tapi main HP barangkali, ya, main HP atau masih asik dia mungkin bertegur sapa dengan teman-temannya. Di majelis ulama terdahulu nggak ada seorang pun yang berani berbicara. Kalau gurunya berbicara semuanya diam. Dan ada konsekuensinya kalau muridnya berbicara. Ini kelanjutannya. Dalam riwayat lain Ahmad ibn Sinan mengatakan tidak ada yang berbicara dalam majelis Abdurrahman ibn Mahdi, tidak ada pula pensil yang diraut, tidak ada seorang pun yang tersenyum, tidak ada seorang pun yang berdiri seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, ya, berarti fokus sekali mereka mendengarkan, atau seolah-olah mereka sedang sholat. Ya, kita sholat kan nggak bergerak bebas. Jika ia melihat, yakni gurunya nih Abdurrahman ibn Mahdi, bila ia melihat salah seorang di antara mereka tersenyum atau bercakap-cakap, maka ia akan memakai sandalnya lalu keluar, ditinggal pulang oleh gurunya. Ya, jadi kalau muridnya ribut, bising, gurunya bukan ngambek. Ini bukan karena ya gurunya mudah marah, bukan. Karena memang ilmu sudah tidak dihormati, nggak ada manfaat. Ya, ilmu sudah tidak dihormati, ngapain? Ngabisin waktu untuk kepada mereka yang seperti itu. Jadi bukan karena gurunya mudah ngambek, marah, emosional, tidak. Tapi itu karena memang ya orang kalau sudah seperti itu di majelis nggak ada yang fokus lagi, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ini majelis ilmu atau majelis apa? Ya, nah, ini kita ada yang perlu untuk kita tanamkan. Ya, kalau kita tidak menghormati, tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan menjadikan diri kita mulia. Ya, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan menjadikan dirinya mulia. Dan ini juga ya untuk kita semua, bukan untuk kita pribadi ya, kita udah diam. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita juga harus sama. Barangkali kita bawa anak-anak kita, bawa adik kita, anak kecil, maka jangan pula kita menjadi sebab orang lain juga terganggu dalam mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Jadi walaupun kitanya fokus, tapi kita biarkan anak kita lari ke sana sini, barangkali kita terhalangi dari ilmu karena kelalaian kita terhadap tanggung jawab tadi. Ya, jadi kalau jadi praktek meninggalkan majelis ini juga sudah ada pada masa dahulu ya. Ini karena apa? Karena muridnya tidak mengagungkan, tidak menghormati majelis ilmu. Ya, di Masjid Nabawi juga ada ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ya, Imam Masjid Nabawi. Beliau di majelisnya yang pernah teman saya cerita, ini waktu itu hadir, kalau ada suara HP yang berdering, selesai majelis itu. Jadi baru mulai nih, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, diawali, kemudian terdengar suara HP, udah langsung tutup, selesai. Itu tidak menghormati majelis ilmu. Ya, jadi ini hal yang memang banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Di sini pentingnya kita belajar adab. Pentingnya kita belajar adab. Dengan adab kita akan dapatkan keberkahan dari ilmu tadi. Tapi kalau tidak dengan adab, tadi kata penulis bertahun-tahun belajar ya seperti itu juga. Tidak ada
penambahan kualitas keilmuan yang didapatkan. Taib. Selanjutnya ya, adab yang ke-10, kita ambil poin-poin penting yang disebutkan oleh penulis. Diam ketika pelajaran yang disampaikan. Ini konsekuensi dari mendengar ya, menjadi pendengar yang baik kita pun harus diam. Apalagi yang disampaikan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, dalil disampaikan, Al-Qur'an dibacakan berarti, maka fastami'u, maka dengarkanlah. Istima' di sini fastami'u beda dengan fasma'u ya dalam bahasa Arab. Fasma'u memang dengar, tapi fastami'u dalam bahasa Arab apabila ada tambahan huruf berarti akan menunjukkan ada tambahan makna. Kalimat fastami'u artinya fokuskanlah pendengaran kalian. Ya, kalau hanya sekedar mendengar, kita dengar mungkin ada suara motor lewat di luar sana, itu kita ngedengar saja, tapi kita nggak fokus. Kita fokusnya yang apa yang sedang kita hadiri saat ini. Nah, Al-Quran ketika dibacakan juga seperti itu. Jadi benar-benar fokuskan pendengaran kalian untuk memahami yang disampaikan tadi, bukan hanya sekedar mendengar saja. Jadi ini konsekuensi dari kita tadi ya, mendengarkan yang dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Demikian juga untuk diam, tidak berbicara, agar kita dapatkan pemahaman yang sempurna dari apa yang disampaikan. Apalagi ini yang disampaikan adalah firman Allah Ta'ala, adab yang menyampaikan juga seorang guru. Maka di sini untuk kita tunjukkan adab yang benar, yang baik sebagai seorang penuntut ilmu. Ada masanya nanti kalau ingin berbicara, ingin bertanya, ada waktunya. Kemudian ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, juga di majelis ilmu diam ini untuk tidak mengatakan ya berkata-kata yang itu tidak menjadi kebutuhan dalam majelis ilmu. Imam Ad-Dhahhak Ibn Zahim rahimahullah mengatakan pintu pertama dari ilmu itu adalah diam. Ya, pertama adalah diam. Jadi kalau dia ada banyak omong, ya mau dapat apa? Jadi diam terlebih dahulu karena memang dia nggak paham. Kemudian yang kedua adalah mendengarkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya, dan yang keempat adalah menyebarkannya dan mengajarkannya. Jadi ini yang perlu untuk kita praktekkan di semua majelis ilmu ya, yang diadakan di masjid-masjid maupun majelis ilmu mungkin di sekolah-sekolah juga sama. Maka sebagai penuntut ilmu kita juga wajib ya untuk memperhatikan adab ini. Ini juga berlaku sama di halaqah Quran, barangkali ada belajar tahsin, itu juga majelis ilmu. Jadi kalau ada yang baca lain mendengarkan, tidaklah kita ya bertindak sebagai guru juga. Teman salah kita yang ngoreksi, udah ada guru nanti yang membenarkan, ada guru yang meluruskan ya. Jadi ini peran yang perlu untuk kita tunjukkan dalam majelis ilmu ya, kita menjadi pendengar yang baik. Diamlah terlebih dahulu, simak dengan baik apa yang disampaikan agar kita tidak salah dalam memahami, dan tentunya keberkahan ilmu yang bermanfaat itu akan bisa kita dapatkan. Adab yang ke-11, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, diam, tapi juga untuk dipahami. Ya, ini kecerdasan dalam pemahaman yang terhadap yang disampaikan. Mungkin orang berbeda-beda ya, mungkin orang berbeda-beda. Ada orang yang butuh diulang-ulang, ini maksudnya seperti ini. Apalagi ya ada pelajaran-pelajaran agama yang itu ya butuh pemahaman, butuh konsentrasi. Ya mungkin masalah fikih, masalah usul fikih dalam memahami arti ya sebuah hadis, kesimpulan hukumnya. Terkadang tidak semua orang bisa memahami dengan mudah. Ada yang perlu untuk diberikan contoh dulu. Ada orang bisa, kalau dikasih contoh atau diceritakan sebuah kisah itu baru paham. Dan ada yang tidak perlu seperti itu, disampaikan ayat, oh ya makna ini, udah bisa memahami. Nah tentunya ya kita berupaya untuk mencoba untuk memahami apa yang disampaikan
Ya walaupun mungkin pada beberapa masalah-masalah tertentu kita untuk perlu mengulang dan mungkin membaca keterangan yang serupa tentang hal tersebut. Ini agar pemahaman, agar yang disampaikan itu memang bisa menjadi pemahaman yang baik. Dalam memahami pelajaran, manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung tanggap dan memahami pelajaran yang disampaikan, ada pula yang lambat. Namun kita harus senantiasa berusaha memahami dan memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman. Jadi ya kalau misalkan merasa kita nih agak lambat memahami, udah berusaha fokus tapi mungkin belum bisa memahami pelajaran, maka jangan mudah untuk putus asa. Mungkin kita nggak paham di sini ya, tapi Allah Ta'ala berikan taufik, pulang keluar dari masjid, dari majelis ini kita diberikan taufik bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Ada orang yang paham permasalahan yang disampaikan, tapi kalau pulang dia nggak praktekkan. Masih lebih baik yang mana? Tentunya yang pertama. Jadi untuk tidak kita berputus asa, kalaupun belum bisa memahami atau menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan, tentunya kita serahkan ya keterbatasan, kekurangan diri kita, kita meminta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Taala berfirman, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman agama kepadanya. Jadi ya pemahaman tentunya ada yang sempurna adalah pemahaman, dia memahami masalah tersebut ya, konsep dan perbuatannya, konsep dan amalnya. Tapi juga terkadang tadi ya ada orang yang Allah Ta'ala berikan taufik baginya, dia mungkin dia tidak hafal konsep-konsep ilmu tapi prakteknya dia jauh ya, dia jauh dari kesyirikan, dia menjauhi segala kemaksiatan, rasa takutnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terbaik insyaallah. Jadi yang penting kita tidak putus asa dalam belajar dan ikutilah aturan yang ada. Masalah belum paham itu barangkali kita kurang fokus, kurang mengulang ya. Jadi karena ilmu ini kan harus diulang-ulang. Karena apa? Yang masuk itu, yang paham itu enggak selalu dia berada di situ. Dia barangkali akan hilang, akan lupa dengan maksiat yang kita lakukan. Ya, seperti pernah disampaikan pada pelajaran sebelumnya bahwa ya innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sebagaimana ya syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ilmu ini adalah cahaya Allah Ta'ala yang tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Jadi ya karena seperti itu ya perkaranya, sehingga perlu untuk kita terus mengulang-ulang pelajaran ya yang telah disampaikan, dan mengulang itu akan semakin memudahkan kita untuk memahami masalah. Terkadang di sini nggak paham, ulang 2, ulang 3 kali, atau mungkin ditambah dengan membaca keterangan yang lain. Nah, di situ baru kita dapatkan penjelasan. Atau bahkan terkadang kita dapatkan penjelasan ya, saat ini kan banyak ya video-video, mungkin di penjelasan guru yang lain, barangkali seperti itu, atau barangkali dari penjelasan teman kita. Tadi mungkin kita bertanya, tadi maksudnya apa? Mungkin demikian. Dan semua akan berikan faedah insyaallah bagi diri kita. Tentunya doa yang tidak kita lupakan, seperti di sini ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan pemahaman yang benar. Jadi ya masalah mudah atau tidak kita dalam memahami, tentunya semua kembali kepada kehendak Allah ya. Kita banyak doalah agar diberikan kekuatan dan bersabar atas kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Selanjutnya penulis menyebutkan beberapa kiat, ikhtiar yang bisa kita lakukan agar pelajaran yang disampaikan itu mudah untuk kita pahami. Pertama, kata beliau, cari tempat duduk yang tepat ya, mencari posisi yang tepat, bukan posisi yang paling nyaman untuk kita beristirahat, bukan. Yang tepat ya, mungkin dari sisi suara tentunya dahulu kan tidak ada alat seperti saat ini pengeras suara, sehingga keberadaan seorang murid berada dekat dengan guru itu tempat yang paling bagus. Karena apa?
dia akan benar-benar bisa menyimak dengan baik kalimat-kalimat yang disampaikan. Tapi adab seperti ini tidaklah berhenti sekalipun sudah kita dapati adanya alat-alat yang seperti saat ini. Penting kan udah kedengar, nggak apa-apa kita duduk paling belakang, kan sudah ada mikrofon saat ini. Tetap tidak ya, adab dekat kepada guru itu juga adab yang tetap untuk dipraktekkan, walaupun memang sudah ada fasilitas yang kita dapatkan. Barangkali juga kalau kita semakin menjauh, godaannya kan semakin berat. Kalau dekat dengan guru kan kita jadi semakin lebih fokus. Ngantuk tidur itu malu ya, di depan tidur gitu. Kalau di belakang mungkin merasa kita zona nyaman, udah semakin bebas, fokusnya juga semakin berkurang kalau seperti itu ya. Jadi ini yang disampaikan penulis, cari tempat terbaik, tempat yang tepat, diantaranya adalah dekat dengan majelis ilmu, dengan tempat gurunya. Kemudian yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Penjelasan dari guru ya, ini ketika disampaikan simak dengan baik, dan ini tidak masalah ya. Tapi kalau kita hanya mendengar, kapan kita mencatatnya? Bukankah kita dianjurkan untuk mencatat juga? Iya. Ini bisa sembari ya, sambil kita mendengar juga kita mencatat. Insya Allah ini tetap bisa untuk dipraktekkan. Bukan berarti selesai penjelasan baru kita mengingat ya, sekaligus saja tidak mengapa sambil mendengar, menyimak. Jadi memang belajar itu berupaya untuk mengaktifkan semua indera nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mata, fokus kita ya, pendengaran kita, kemudian tangan nanti yang bergerak untuk mencatat. Semua kita, ini bagian dari syukur kita juga. Kalau cuma hanya mengandalkan kuping saja dengar, ngaji kuping, yang lainnya nggak mau kita aktifkan ya, akal kita, tangan kita, badan kita untuk fokus ya, akhirnya kita sulit untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mencatat faedah-faedah pelajaran. Ini tadi tidak bertentangan dengan mendengarkan ya, jadi sambil mendengarkan penjelasan juga sambil mencatat. Bagi yang pemula memang akan merasa kesulitan ya. Jadi enggak semua memang untuk langsung kita catatkan seperti wartawan. Jadi catat faedah-faedah paling penting. Oh, ini maksudnya apa? Ya, mungkin pada beberapa istilah ini perlu untuk kita garis bawahi maksudnya apa. Ngapain capek-capek nyatat? Kan sudah ada alat rekaman saat ini. Direkam aja. Iya, silahkan itu dipraktekkan, tapi tetap budaya mencatat itu akan lebih mengena dibanding hanya mengandalkan rekaman saja. Jadi semua saling mendukung. Rekam ya silahkan, pun juga mencatat untuk tidak kita lupakan. Kenapa? Hilang rekaman, rusak alatnya, susah juga bagi kita nanti. Jadi masih ada catatan. Tapi paling tidak dengan mencatat itu kita mengaktifkan indera ya, ikut aktif dalam majelis ilmu, setidaknya itu bagian syukur kita, dan ini melatih kita. Berbeda kalau hanya dengar saja, mungkin barangkali dengar lama-lama ngantuk. Tapi kalau kita juga aktif, juga mencatat, ada aktivitas seperti itu, setidaknya ini semakin menjadikan kita lebih bersemangat. Ini diantara faedah. Hal yang ya memang tidak kita pungkiri, alat rekaman saat ini juga sangat membantu. Silakan untuk memanfaatkan hal-hal tersebut, namun untuk tidak melupakan apa yang juga menjadi hal yang utama dalam majelis ini adalah dengan mencatat. Yang keempat, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, apalagi memang ada waktu yang kita tidak boleh untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, adab kita tidak untuk berbicara kecuali ketika memang sudah dipersilahkan. Jadi bertanya silahkan, nanti kalau memang sudah ada waktunya. Pun juga pertanyaan ada adabnya ya. Bertanyalah sesuatu yang memang itu akan bermanfaat bagi kita. Barangkali itu tentang masalah hal-hal yang wajib untuk kita pahami, untuk kita amalkan. Kemudian juga memilih waktu yang baik tadi, dan ya tidak semua untuk disampaikan di majelis ilmu terkadang ya, apalagi waktu kita terbatas. Jadi kalaupun ingin bertanya, pilihlah pertanyaan terbaik
yang semoga dengan pertanyaan itu kita dapatkan amal jariah juga. Dengan pertanyaan yang baik kemudian menjadikan apa? Itu kan manfaat tidak hanya kembali kepada kita. Orang yang mendengar jawabannya kan akan dapat ilmu. Nah, kita menjadi sebab orang dapat ilmu, semoga juga kita dapatkan pahala amal jariahnya. Begitu banyak ya kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama, itu sebab awalnya adalah hanya berupa pertanyaan, kemudian setelah dijawab jadilah sebuah buku. Aqidah Wasithiyah sebagai contoh ini, keinginan orang bertanya tentang akidah yang benar minta dituliskan, kemudian jadilah sebuah buku, dan banyak hal-hal yang lain. Nah ini pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang terbaik pula. Jangan banyak bertanya, akhirnya apa? Materi intinya nggak tersampaikan gara-gara pertanyaan tadi. Ya, jadi ada waktu mungkin setelah materi yang disampaikan, setelah majelis selesai, barangkali kita ingin bertanya hal-hal yang lebih spesifik. Yang kelima, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Ini ya saat kita mungkin mempelajari satu cabang ilmu ya satu-satu. Takutnya gini, kita dengar ini kemudian ya pindah lagi yang lain, jadi tidak fokus. Pertama dikhawatirkan menjadi kita tidak fokus, kemudian dikhawatirkan ada ketergesaan kadang para penuntut ilmu akhirnya apa? Bisa jatuh dalam adu domba. Lah ini ustadz ini ngomong seperti ini, kemudian saat dia belajar ke ustadz yang lain dia adukan, ustadz kata ustadz ini hukumnya seperti ini, nyebut lagi nama ustadznya, akhirnya jadi ngadu domba antara ustadz. Itu bisa jatuh dalam adu domba. Ya sudah, kalau misalkan antum dapatkan jawaban yang berbeda antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, nggak perlu untuk disebutkan, udah bertanya selesai sudah. Ya, jadi kalau nyebutkan bertanya kemudian dapatkan jawaban kemudian kita sanggah, tapi kata ustadz fulan seperti ini jawabannya, antum mau ngadu sesama ustadz, nah itu nggak boleh, itu nggak adab, ya bukan bagian dari adab yang baik. Jadi ya tentunya dalam belajar juga ya kita bersabar, karena menuntut ilmu ini kan nggak ada batasan waktu, ya batasannya sampai kita meninggal dunia. Jadi bersabar satu-satu ya kita tekuni ilmu yang ada ini agar kita bisa lebih fokus ya. Yang keenam, mengulang pelajaran setelah kajian selesai. Ya ini ya, wa mal hifdzu illa bitikrar. Hafalan itu intinya diulang. Ya, hafalan artinya apa yang kita ingat. Ilmu juga sama. Bagaimana ilmu itu terus lekat, banyak mengulang. Ini kalau kita ya, sebulan sekali kita materi ya, di majelis sini. Ya, kalau pulang dibaca sehari sekali saja, 2 halaman banyak faedah ya. Jadi apa yang dituliskan oleh penulis di sini, ada penuntut ilmu. Ini rangkuman dari buku-buku adab penuntut ilmu yang dituliskan oleh banyak ulama. Ustaz Yazid hafizahullah taala beliau rangkum. Jadi beliau sudah menuliskan faedah-faedah pentingnya, dan ini dengan bahasa yang mudah insyaallah ya. Jadi diulang ya, insyaallah ini akan menjadikan kita semakin lebih mudah memahami materi. Dan pada semua pelajaran ya, pada semua materi, kita bukan Imam Syafi'i yang sekali dengar langsung hafal. Kita tidak memiliki daya ingat yang kuat, baru dengar kemudian lupa, bahkan dengar juga nggak paham, apalagi udah nggak diulang-ulang di rumah tambah lagi. Maka yang seperti ini harus ditinggalkan. Jadi budayakan untuk menjalani ya, menuntut ilmu ini sesuai dengan adab dan yang etika yang telah dituliskan oleh para ulama. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari ya, kesungguhan. Nah, yang terkait dengan mengulang, ini aktivitas yang mudah. Udah dibaca saja, suruh istri baca atau suruh suaminya baca, saling mendengarkan, satu baca satu mendengar. Kemudian atau di masjid ya, lagi nggak ada kegiatan ya, satu baca buku, yang lain mendengarkan saja. Ini kan sudah dipahami, dengar, diulang-ulang. Barangkali yang lain ada mencatat faedah kemudian disampaikan, nanti didiskusikan, ada yang nggak paham baru kemudian ditanyakan. Itu cara menuntut ilmu yang baik ya. Jadi tidak hanya fokus pada bergantung pada diri kita sendiri,
kita terkadang butuh yang lainnya, ya, motivasi dari yang lainnya. Nah, dengan aktivitas seperti itu, belajar kelompok misalkan, dan khusus bagi kita lah, keluarga, kita punya pasangan, gantian. Mungkin sebelum tidur bacaannya adalah materi-materi yang telah disampaikan, dibaca saja. Hal-hal nanti yang kurang paham bisa untuk ditanyakan kembali, ya. Kemudian adab yang ke-12, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Ya, asalnya ilmu itu dihafal, ya. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang dihafal di dada, bukan apa yang tertulis, ya. Dan sebagaimana perkataan para ulama, barang siapa yang mengira dia dapatkan ilmu tanpa menghafal, berarti dia sedang menggapai sesuatu yang mustahil. Jadi yang belajar semuanya dengan dihafal. Apanya yang dihafal? Ya, konsep-konsep ilmunya. Misalnya kita berbicara tentang akidah tadi, apa yang dihafal? Misalkan tadi pengertian tauhidnya, pembagiannya, kemudian juga dalil, semua dihafal. Ya, semua dihafalkan. Terus bagaimana cara menghafalnya? Diulang. Wa mal hifdzu illa bitikrar. Hafalan itu dengan diulang atau dibaca, insyaallah itu akan memudahkan bagi kita. Kita kalau bolak-balik saja nih, atau bali pangkal, lama-lama juga hafal nama, ya, urutan desanya. Kenapa bisa hafal? Karena sering dilewati. Ilmu juga begitu, karena sering diulang-ulang, itu juga akan menjadikan kita bisa menghafalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, ya, mendengar hadis Nabi, kemudian dia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Ya, jadi ini tahapan yang utama. Ya, dia dengarkan, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, maka keutamaan yang didapatkan adalah Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang tersebut. Dalam hadis Nabi tersebut, ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal dan mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang lebih banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada aku selain Abdullah ibn Amr, sebab dia menulis hadis sedangkan aku tidak menulisnya. Jadi ini diantara sebab yang memudahkan seseorang untuk menghafal adalah dengan menulis, ya. Tentunya dahulu, ya, pelajaran kan tidak ada buku panduannya, sehingga semua yang disampaikan itu perlu untuk dituliskan kembali. Adapun saat ini materinya sudah disiapkan berupa buku. Nah, sudah ada kemudahan, tinggal kita mencatat mencatat makna dari apa yang disampaikan. Kadang ada, ya, ayat ini tafsirannya yang lebih tafsirannya yang tepat apa. Sebagian kan hanya menyebutkan hadis tanpa penyebutan makna. Nah, faedah-faedah seperti itu yang untuk kita jelaskan, atau mungkin ada disampaikan ada masalah yang sama dengan yang dijelaskan. Nah, di situ yang perlu untuk kita tuliskan kembali, ya. Jadi ini diantara bentuk kemudahan dalam menuntut ilmu saat ini. Ya, ilmu-ilmu sudah terkonsepkan, tinggal memang kita belajar, kita memahaminya dan mengulang serta menghafalkannya. Tentunya, ya, menghafal dalil itu yang paling utama, yang paling memudahkan bagi kita. Ya, hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis Nabi SAW, tentunya juga dengan pemahaman yang benar. Pun kalau ingin menghafal yang lebih runut, ya memang ada ininya, ya, ada aturannya. Para ulama juga sudah, ya, menuliskan banyak buku-buku dasar itu untuk dihafalkan. Misalkan buku fikih, diistilahkan dengan matan fikih. Matan itu buku-buku dasar. Dia tidak menyebutkan dalil, dia menyebutkan konsep ilmunya. Thaharah artinya ini, pembagiannya ini. Nah, seperti itu yang kita hafalkan semua.
ya, buku hadis juga misalnya Arba'in Nawawi dan banyak yang lainnya, itu ada ya buku-buku yang dituliskan secara ringkas oleh para ulama, maksudnya agar mudah untuk dihafalkan. Namun semua akan bersumber pada dua hal, yang menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Tadi sudah disebutkan bahwa di antara hal yang membantu kita untuk memahami pelajaran adalah dengan menulisnya. Dan ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ikatlah ilmu dengan tulisan." Adapun alat rekaman tadi itu secara asal juga tidak bisa menggantikan kedudukan tulisan. Dia sifatnya membantu juga. Silahkan ya, kalau menggunakan itu silahkan, pun juga tidak untuk melupakan menulis, karena memang ada manfaat lebih dari menulis ya. Namanya aktivitas belajar itu ada membaca, ada menulis. Ini akan membantu kita bisa lebih bersemangat ya. Yang ke-14 ya, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari, dan yang ke-15 itu adalah mendakwahkan ilmu. Ini juga bagian dari mengamalkan ilmu yang telah dipahami. Jadi ya, mendakwahkan berarti juga bagian dari mengamalkan ilmu itu sendiri. Dan tentunya ya, mengamalkan ini yang paling penting, karena hakikat dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berbuah amal. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar kita bisa faham, tapi juga minta diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Karena ada orang yang diberikan taufik ya, dia hadir saja, hanya diberikan taufik hadir saja di majelis ilmu, tapi enggak paham juga enggak mengamalkannya. Semangat aja ikut hadir. Dan ada yang berikan taufik, dia hadir, punya semangat, juga paham, tapi tidak berbuah amal. Nah, dan kita berharap yang ketiga, diberikan taufik kepada itu semua, juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu kalau sudah berbuah amal, amalnya benar, maka akan berbuah iman. Kalau bertambah iman, bertambah takut. Itulah orang-orang yang berilmu yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu sebenarnya orang-orang yang berilmu tadi. Dan tentunya dikatakan berilmu, mereka juga yang beramal. Jadi ini yang banyak untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal. Jadi bersegera ya, untuk kita ini kan beramal untuk akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ya amal-amalan akhirat itu bagi kita untuk apa? Bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya, bersegeralah kalian untuk memohon ampunan, ya, untuk menggapai maghfirah, ampunan Allah, demikian juga menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, penjelasan misalkan tentang amal harian, ibadah harian yang sudah dijelaskan, sunnah-sunnah Rasulullah, udah praktekkan ya, untuk kita tidak menunggu, mengakhirkan karena memang syaitan akan selalu hadir menghalangi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Jadi kalau ilmu belum berbuah amal, ini tidak akan berbuah iman. Kalau tidak berbuah iman, rasa takut pun tidak akan hadir di hati seorang yang beriman. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, barangkali ini bisa kita sampaikan nanti penjelasan lebih lanjut adab yang ke-14, 15 dan selanjutnya nanti di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.